Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran oleh kepala sekolah. Tujuan dari presentasi ini, yang pertama, memahami siklus peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 2. Menjelaskan peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Menyampaikan langkah-langkah konkret dalam siklus perbaikan kualitas. Mengapa itu penting? Karena 1. Kualitas pembelajaran mempengaruhi hasil belajar siswa. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Konsep siklus peningkatan kualitas pembelajaran yang pertama, apa itu siklus peningkatan kualitas pembelajaran? Siklus peningkatan kualitas pembelajaran adalah sebuah proses berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Ciri-ciri siklus yang pertama, iteratif, yaitu berulang dengan perbaikan di setiap siklus. Kedua, berbasis data, menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Ketiga, kolaboratif, melibatkan seluruh pihak sekolah, terutama guru dan staf pendidikan. 4 langkah siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, perencanaan, planning. 2. Pelaksanaan, acting. 3. Evaluasi, evaluating. Dan 4. Perbaikan, improving. Langkah pertama melakukan siklus yang pertama, perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah analisis hasil belajar sebelumnya untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. 2. Menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, desain pembelajaran, yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada strategi yang efektif dan melibatkan siswa secara aktif. Keempat, sumber daya, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Apa peran kepala sekolah? Yang pertama, memberikan arahan tentang visi pembelajaran, memastikan tujuan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan, memfasilitasi pengembangan rencana pembelajaran yang inovatif. Langkah yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Implementasi rencana pembelajaran, yaitu guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Metode pembelajarannya menggunakan berbagai metode yang mengaktifkan siswa, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi. Bagaimana keterlibatan siswa? Memastikan siswa terlibat aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Apa peran kepala sekolah? Yang pertama, mengawasi jalannya pembelajaran di kelas, memberikan dukungan dan bimbingan kepada guru,
dalam menerapkan metode yang efektif, memastikan adanya penggunaan sumber daya yang memadai. Langkah ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama, penilaian proses dan hasil, feedback, dan evaluasi diri. Penilaian proses dan hasil adalah menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, baik melalui tugas, ujian, atau observasi. Feedback memberikan umpan balik kepada siswa mengenai pencapaian mereka. Evaluasi diri, guru dan kepala sekolah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Apa peran kepala sekolah? Tentunya menyediakan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur kualitas pembelajaran, mengorganisasi evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas pengajaran, mengumpulkan umpan balik dari siswa, orang tua, dan guru untuk perbaikan lebih lanjut. Langkah keempat, refleksi dan perbaikan. Refleksi dan perbaikan ada 3. Yang pertama adalah refleksi sendiri, kedua perbaikan, dan ketiga penyusunan rencana tindak lanjut. Refleksi adalah menganalisis hasil evaluasi dan proses pembelajaran untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Kedua, perbaikan yaitu menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi. Ketiga, penyusunan rencana tindak lanjut yaitu menyusun langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada siklus berikutnya. Apa peran kepala sekolah? Yang pertama, memimpin refleksi bersama guru dan staf terkait hasil evaluasi, mendorong perbaikan terus-menerus melalui pertemuan rutin dan berbagi praktik baik, mengorganisir pelatihan atau workshop untuk pengembangan profesionalisme guru. Integrasi siklus peningkatan kualitas. Yang pertama, mengintegrasikan siklus peningkatan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Menjadikan siklus ini sebagai bagian dari upaya sekolah. 3. Mengadakan pertemuan rutin antara kepala sekolah dan guru untuk memantau perkembangan. Keempat, menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh implementasi di sekolah, yang pertama, langkah perencanaan, mengidentifikasi tantangan pembelajaran dalam ujian sebelumnya dan menetapkan tujuan spesifik untuk perbaikan. 2. Langkah pelaksanaan, menggunakan teknologi pembelajaran dalam kelas untuk meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Langkah evaluasi, menilai hasil belajar siswa melalui kuis daring atau umpan balik formatif. Keempat, refleksi dan perbaikan. Guru berdiskusi dalam kelompok untuk merevisi metode pengajaran berdasarkan umpan balik siswa dan hasil ujian. Demikianlah presentase siklus pembelajaran. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dan rekomendasi juga ada 3. Yang pertama,
kolaborasi, kedua, penggunaan teknologi, dan tiga, peningkatan sumber daya. Kolaborasi yaitu meningkatkan kerjasama antar guru dan antar guru dengan kepala sekolah untuk berbagi ide dan strategi. Penggunaan teknologi yaitu meningkatkan penggunaan teknologi untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Ketiga, peningkatan sumber daya yaitu mengusahakan pelatihan profesional bagi guru untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Kesimpulan yang pertama, siklus peningkatan kualitas pembelajaran adalah langkah berkelanjutan yang membantu meningkatkan hasil belajar dan kualitas pengajaran di sekolah. 2. Kepemimpinan kepala sekolah yang proaktif dan terlibat langsung sangat penting untuk mendukung implementasi siklus ini. Dengan refleksi yang jujur dan perbaikan terus-menerus, kualitas praktik pembelajaran dapat meningkat secara signifikan.